Mulai. Oke, berdoa selesai. Uh, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2, di mana kita sebelumnya itu sudah masuk ke pembelajaran fungsi-fungsi dari ataupun pengenalan dari teknologi informasi ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke apa aja fungsi dari perangkat-perangkat yang ada pada teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi apa fungsinya dan bagaimana proses kerjanya seperti itu. Ya, langsung saja kita masuk. Jadi ini untuk skema ataupun bagan dari bab kedua ini adalah kita harus bisa mampu ataupun mengenal alat-alat TIK ya, baik itu komputer ataupun PDA, laptop, dan bagaimana alat dari teknologi komunikasi seperti itu. Bagaimana alat kerjanya, terus apa sih alat jaringan telekomunikasi itu seperti itu. Ya, oke. Untuk peralatannya itu bagian-bagian komputer kita masuk yang kemarin ya, kita untuk bab keduanya hampir tidak jauh beda dengan perangkat sebelum materi sebelumnya, yaitu kita ulangi lagi. Kemarin tuh ada bagian di bab pertama kemarin kita jelaskan bahwa ada input device dan ada output device ya. Input device itu berarti alat masukan, di mana semua yang kita uh, kita ketik misalkan melalui keyboard, terus kita kirim menggunakan mikrofon yang terhubung ke komputer, itu sebagai inputan. Outputnya, apa yang bisa kita lihat dalam monitor, itu adalah output. Berarti itu adalah alat output. Oke, yang bisa kita dengar dan bisa kita lihat itu misalkan kita monitor, ini adalah alat inputan. Terus ada CPU, yaitu unit pemproses. CPU ini adalah unit pemproses dan memori. Oke. Uh, untuk cara kerja komputer sendiri itu ada di CPU itu sendiri ya. Namun ini saya tidak jelaskan lebih panjang. Oke. Ini materinya lebih apa namanya, lebih kompleks sebenarnya, tapi saya singkatkan aja dulu yang bisa dimengerti. Ya. Jadi kalau yang slide ini itu sudah lebih lanjut sebenarnya. Ya, ada input device, ada output device, masuk ke port input output. Port ini masukannya itu maksudnya itu adalah apa namanya, bagian dari masukan dan keluaran seperti itu. Terus akan masuk ke yang mengolahnya itu adalah CPU. Terus dibantu oleh memori seperti itu. Pokoknya CPU dan memori ini, mereka ini saling berhubungan. Oke. Prosesnya itu kita tidak akan pelajari lebih lanjut ya. Oke. Nah, input device-nya ini ya, kita ulangi lagi pada sebelumnya, itu adalah ada berbagai macam, yaitu pertama keyboard ya, papan ketik, kemudian mouse, statikus, ataupun trackball. Trackball ini zaman dulu ada trackball namanya. Terus joystick yang kita pakai untuk digunakan bermain game, terus like pen ya, uh, ya pena yang misalkan kalau kita pakai tablet itu ada penanya, kemudian touchscreen ya, mikrofon, kamera video digital, graphic table, barcode reader. Oke, itu salah satu dari uh, apa namanya, input device. Oke. Nah, untuk memori sendiri ya, ada yang menjadi pokoknya itu adalah memori utama ini. Ya, memori utama ini. Ya. Jadi kita akan bahas di sini saja RAM ini. Ya. Cache memori tidak perlu ini. Ya, mohon maaf ini mungkin
kayak saya kasih batasan mungkin RAM aja. Ini RAM ini random access memory, ya. Seperti ini, ya. Fungsinya itu sebagai membantu pemrosesan data, uh, di mana membantu dari CPU itu sendiri. Terus ada memori sekunder lagi, ya. Memori sekunder itu jadi ada sebagai memori sekunder ini adalah tempat, bisa kita katakan tempat menyimpan data yang lebih lama. Halo, halo, halo. Mungkin di ini kan di apa namanya tuh, di perkeras ya volumenya. Oke, ya, oke. Terus ini ada output device ya. Output device ini apa yang bisa kita lihat, bisa kita keluarkan, yang bisa dirasakan, bisa di apa namanya tuh, ibaratnya tuh ya bisa kita lihat lah, kita pergunakan dengan panca indera. Ya, monitor salah satu device-nya yang sudah familiar adalah monitor. Ya, kita bisa lihat salah satunya itu adalah eh ya menggunakan apa namanya? Ya, monitor yang pasti sudah ada monitor di layar HP, monitor yang ada di laptop, ada pun terhubung dengan komputer CPU, ya, itu salah satunya. Itu adalah monitor. Terus printer itu untuk mencetak bagian dari apa namanya, dokumen, gambar ataupun sebagainya. Speaker itu keluarannya itu yang apa yang saya sedang lakukan seperti ini. Misalkan ini kan saya inputannya itu adalah suara menggunakan mikrofon, alat bantunya adalah mikrofon. Terus keluarannya itu apa? Ya tetap suara saya, cuma misalkan didengar oleh rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian mendengar suara saya ini pasti menggunakan speaker ataupun speaker dari HP, dari laptop, ya, ataupun terhubung dengan uh, apa nama headset, ya, earphone dan segala macamnya. Seperti itu. Oke. Ini adalah perangkat keras utama di mana dari sekian tadi yang kita sebelumnya itu, yang kita sudah kita jelaskan adalah ada yang bagian utamanya perangkat keras tadi, hardware ya, terutama hardware yang kita terlihat itu adalah hardware, perangkat keras, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu perangkat keras ini adalah perangkat keras ini, oke, ini hardware. Oke, ada beberapa perangkat keras utama antara lain prosesor, ya, berfungsi memproses semua data dan perintah. Kemudian memori, ya, media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Kemudian hard disk, ya, media penyimpanan data, ya. Jadi kita nyimpen data segala macam data, baik data berupa gambar, video, segala macam itu ada di hard disk. Ya. Nah, oke. Terus yang kita sekarang ini tuh kadang-kadang agak sering kadang nyebut begini loh. Kemarin saya nyimpen data itu di memori HP. Nah, itu ya, seperti itu ya. Kadang sering seperti itu. Kalau di smartphone ataupun di HP itu sebenarnya itu ada berbagai, ada sebenarnya itu, kalau memori itu sebenarnya benar, ya. Tapi kalau pada dasarnya itu, pada dasar konsep dari memori itu sebenarnya kalau di komputer itu adalah media penyimpan data sementara. Oke. Nah, yang memori yang ada di smartphone kita itu adalah sebenarnya itu konsepnya hampir sama dengan hard disk, namun bentuknya lebih kecil. Artinya ada namanya itu micro SD, ya. Ya, terus ada namanya dulu memory card, kartu memori. Ya,
Itu jenisnya untuk yang ada di smartphone ataupun di perangkat seperti apa namanya kamera digital. Ya, konsepnya hampir sama dengan hard disk. Hard disk ya, bukan memori ini, bukan, konsepnya hampir sama kayak hard disk. Oke, kita lanjut lagi. Terus mainboard. Mainboard ini bagaimana sih? Ya, fungsinya itu media yang berfungsi untuk menyatukan dan menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem komputer. Ini intinya. Ya, jadi segala hard disk, memori dan prosesor ya itu kita letakkan pada mainboard ini maupun PGA nantinya. Oke, PGA ini video graphic card. Ya, terus PGA ini fungsinya apa? Ya, yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan proses data atau perintah ke monitor ataupun LCD. Misalkan, ya, kita ingin untuk kualitas yang lebih bagus pada saat bermain game, biasanya itu PGA-nya itu kualitasnya harus yang lebih bagus. Seperti itu untuk apa namanya ya? Berarti banyak seperti itu rata-rata PGA ini fungsinya untuk menampilkan kualitas ataupun pemrosesan data baik berupa gambar ya, video itu kualitas yang lebih bagus yang bisa kita lihat di layar monitor. Seperti itu. Oke, terlanjut. Nah, ini untuk perangkat keras pendukung itu ada beberapa macam uh, pilihan, antara lain itu ada optical drive. Oke, ya. Optical drive itu apa sih? Ya, CD-ROM, menjadi CD-ROM. Ya, untuk pendukungnya itu adalah yang CD-ROM ini adalah untuk ibaratnya tuh kita ingin memasukkan CD. Nah, ya sebelumnya kita jelaskan tempat untuk memasukkan CD itu di komputer itu apa sih? Itu adalah CD-ROM ataupun DVD-ROM. CD-RW ataupun DVD-RW itu adalah yang kepingan itu nah. Ya, kepingan bulat itu CD-RW ataupun DVD-RW. RW ini apa sih? Kepanjangan dari RW-nya. Ya, ini bukan rukun warga apa-apa. Kok CD ada RW-nya sih? DVD ada RW-nya? Gitu-gitu. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah read and write, artinya bisa uh, diubah dan uh, bisa kita sebutkan itu di copy, kita burn, kita copy ke CD, kita bisa kita edit lagi, bisa kita isi lagi. Terus floppy drive berfungsi untuk membaca data pada disket. Kemarin sudah kita jelaskan untuk bentuk-bentuknya ya. Nah, fungsinya itu adalah floppy drive ini untuk membaca disket. Disket itu bentuknya seperti kepingan segi 4. Nanti kita ada di sini. Ada. Selanjutnya itu ini sudah jarang sekali disket ini. Untuk penggunaan disket ini sudah jarang sekali. Hampir tidak ada lagi. Sudah tergantikan dengan yang namanya flash disk. Ya. Terus LAN card berfungsi untuk koneksi ke jaringan lokal. LAN card itu ada di laptop, terus ada di PC itu berupa eksternal ya. Eksternal itu tambahan sebenarnya. Ya, ataupun juga sudah ada tertanam di mainboard atau sudah ada menjadi bagian dari mainboard itu. Fungsinya untuk apa? Untuk kita koneksi ke jaringan lokal yang menggunakan kabel itu. Ya, nanti mungkin kalau lebih jauh ini ada bagian khususnya ini. Ini ada di jaringan komputer kalau nggak salah ini. Jaringan komputer. Oke, ini berada di jaringan komputer. Terus ada sound card yang berfungsi untuk memproses suara
Ya, prosesnya itu ada di sound card ini. Kemudian power supply untuk sumber daya listrik ya bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Oke. Oh iya, nanti waktunya kita tambahin ya. Tambahin karena tadi mungkin untuk eh, mata pelajaran siapa selanjut sesudah saya ini sangat Ibu Santa ya, Mbak Santa ya. Ya berarti sudah mungkin mungkin nanti saya konfirmasikan karena tadi ada urusan PKBM juga tadi. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi ya, oke. Kita masuk ke prosesor. Prosesor inilah yang menjadi core fungsi tadinya apa? Dijelaskan tadi itu prosesor berfungsi untuk memproses semua data dan perintah. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah seri-serinya, vendornya yang memproduksinya itu ada AMD dan ada Intel. Ini produk dari Intel ini produk dari AMD nih. Oke, seperti itu. Bentuknya seperti ini hampir. Oke. Oke. Lanjutnya itu memori tadi, ada jenisnya itu adalah ada EDORAM, SDRAM, DDR SDRAM, dan DDR SDRAM 2. Oke. Emang rata-ratanya bentuknya bahasa Inggris. Ini kepanjangan semua ya. Dari singkatan sorry. Dari singkatan semua ini. Singkatan. Oke, lanjut. Nah ini adalah mainboardnya. Mainboardnya ini inilah yang ada di bagian-bagian dari mainboard. Ya. Oke, intinya ada di mana. Nah, biasanya eh, ini bagian penting semua ini. Ya, bagian penting semua. Ini misalkan SATA ini untuk koneksi ke hard disk, ini untuk slot memori ini. Maaf, slot memori ini untuk ke kita ingin mm, memasukkan ataupun untuk slot memory card biasanya. PCI untuk slot komputer slot dari uh, misalkan untuk tambahan PGA seperti itu ya LAN card terus sound card ini ada di mainboard semua komponennya untuk penghubung komponennya seperti itu ini bentuk dari mainboard. Oke, nah selanjutnya ini adalah PGA ya. PGA tadi ya kepanjangannya itu adalah video graphic adapter. Oke, dia itu ada banyak chipset. Nanti kita chipset itu apa sih? Ya, kalau untuk lebih lanjutnya itu kita tidak akan pelajari dan ya strukturnya itu nanti kita pelajari. Mungkin ya kalian bisa lanjut nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Itu sudah dipelajari bagaimana dari apa namanya itu proses cara kerjanya. Tujuannya itu apa? Untuk dari PGA ini adalah untuk pemakaian grafis atau game untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih bagus itu kita menggunakan PGA ini kualitas gambar grafis ya seperti itu ini adalah bentuknya ya ini oke okay, yang dari apa namanya PGA adapter oke okay, lanjut ini hard disk komponennya itu ada ini beberapa macam ini hard disk ya yang sering kita lihat hard disk ya agak besar ini bulat ini ada piringannya ya nanti dia berputar ini yang akan melakukannya kok bisa seperti itu nah ini lebih lanjut nanti kita
kita kita coba nanti buka video ya, kalau kalau bagaimana sih proses hard disk, seperti mana, bagaimana. Oke. Nah, ini floppy disk ya, floppy disk untuk memasukkan disket. Oke. Optical drive, ini bentuknya tadi optical drive, dan ini adalah ini optical drive, CD-nya ya, CD-ROM atau sorry, CD atau DVD-RW. CD atau DVD-RW yang kepingan ini, yang ini adalah CD ataupun DVD-ROM. Seperti itu. Terus casing dan power supply. Yang biasanya itu yang kotak-kotak seperti ini, kata kita itu komputer katanya sebenarnya. Kata, oh itu komputer loh. Nah, biasanya ini casing sebenarnya. Kalau semuanya sudah lengkap, ada bisa dinyalain komputer, bisa berfungsi, yang ada apa namanya itu, ada semua komponennya sudah tersusun dalam casing ini, sudah nyala semua, itu baru kita sebut komputer ya. Ini cuma kalau kosong ini bukan komputer, mereka casingnya doang ini ya. Terus bisa dinyalain juga, itu baru fungsinya komputer. Komputer itu, kalau ini keadaannya kosong, masih ada kosong ya seperti ini ya, itu bisa kayak kosong, ini casing sebenarnya. Tampak dari yang kita lihat kotak ini casing, casing komputer namanya ya. Power supply ini bentuknya seperti ini tadi ya. Fungsinya sudah kita jelaskan, gitu, untuk mensuplai daya listrik ya, masuk ke dalam komputer. Perlu listrik ya, ya listrik, perlu listrik, bukan tenaga, bukan tenaga ini kan, enggak, butuh tenaga untuk daya listrik ya, seperti itu. Nah, ini monitor yang kemarin ya, monitor CRT dan ada LCD. Yang CRT ini yang tabung kayak gitu loh, yang sudah lama itu tabung, bentuk tabung ya. Yang ini yang bagus semua ini tuh LCD semua ya, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan, boleh boleh, ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke aksesoris. Ini aksesoris semua ini ya, aksesoris semua. Oke, ini aksesoris, ada keyboard, mouse, printer, scanner, flash infrared, bluetooth, wifi, USB card, etc. etc. Ini data lain, bukan ada, nggak ada perangkat yang nama ETC. Oke, seperti itu. Terus ada jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi ini bisa dikatakan seperti ini loh. Uh, Intinya ini, kita bisa menggunakan Facebook, buka HP, terus ada kita bisa chattingan, ataupun kita bisa browser, buka Facebook melalui browser, melalui Firefox. Toolsnya itu Firefox, softwarenya Firefox ya. Kita buka facebook.com misalkan, itu ya, itu adalah misalkan seperti ini loh. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, ini saya misalkan Facebook ya. Nah, ini bisa koneksi internet. Oke, oke, ini ada bisa koneksi internet, kan bisa ya. Oke, oke. Tadi bisa bisa kelihatan nggak? Halo, bisa kelihatan nggak saya ini monitor saya?
Kelihatan ya. Nah, ini misalkan saya buka Facebook, saya ulang. Saya buka Facebook misalkan ya. Ya, saya buka Facebook. Ya, ntar. Nah, misalkan di sini, ini komputer saya lah. Oke, saya buka Facebook. Di sini misalkan saya buka Firefox. Oke, sorry. Oke, saya buka Firefox ini ya, browser ini ya, browser namanya. Firefox ini browser. Saya ketik facebook.com. Nah, kita bisa masuk ke dalam, bisa melihat tampilan Facebook di internet ini. Yang kata orang internet itu adalah didukung oleh perangkat komunikasi. Oke, ini kelihatan nggak? Bisa gunakan mikrofonnya. Yang Facebook ini ya. Nah, Facebook yang saya gunakan, Facebook apa segala macam. Oke, yang kita sering gunakan, nggak jauh-jauh dari Facebook ini. Ya. Ini kita bisa gunakan Facebook ini itu nggak jauh, nggak, perannya itu adalah ya dari, ya kita balik lagi. Oke, nggak jauh, perannya itu ada dari perangkat telekomunikasi seperti itu. Ya, perangkat telekomunikasi itu ya jaringan, bukan jaringan, bukan jaringan apa ya, net eh jaringan itu nggak bisa kita lihat, cuma bentuknya itu kalau kita susun itu hampir kayak jaringan, jaring seperti itu, tapi nggak bisa kita kelihatan bentuknya, itu bentuknya gimana, oh kayak jaring, bukan seperti itu ya. Ya, jadi ada jaringan menggunakan kabel ya, wireline, wireline namanya, wireline itu ada tiga macam ya. Pertama itu straight wire, coaxial, dan fiber optic. Kita cukup tahu aja, oh ini loh. Nah, tiga, nggak usah kita lebih jauh, nanti kan ini ada ilmunya sendiri ini, belajar ini ya. Terus ada jaringan tanpa kabel, wireless ya. Kita gunakan ini pakai, misalkan wifi-nya apa sih passwordnya, wifi, nah, semua itu ya, itu menggunakan jaringan tanpa kabel, wireless seperti itu ada, dia pakai gelombang mikro namanya, bukan gelombang laut. Kalau gelombang nanti ini, eh, gelombang itu kalau kita kan, wah pasti ada, pokoknya eh, kayak lautan gitu, kayak ombak gitu. Jadi nggak kelihatan mikro, mikro itu kecil, mikro itu kecil ya, seperti itu, seperti itu. Nah, eh, ada tiga jenis ya, ini ada eh, gelombangnya, ini giga megahertz, yang MHz megahertz, dan GHz ini gigahertz. Ini satuan untuk frekuensi dari gelombang ini. Dia pakai ini gelombangnya. Dan kita cukup tahu aja ini low gelombangnya. Oke, seperti itu. Terus ada gelombang radio, Bluetooth, dan infrared. Bluetooth ini untuk misalkan dulu untuk kita trans kirimin dong apa namanya tuh gambarnya via Bluetooth. Oke, seperti itu. Seperti itu ya. Sekarang tapi jarang sudah menggunakan Bluetooth segala macam ini. Ya, apalagi infrared, infrared ini ya, hampir sudah tidak sudah jarang kita gunakan untuk berkiriman data. Oke. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari jaringan komputer itu sendiri. Pertama, ya, ada jaring. Nah, kita masuk ke jaringan komputer ini adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi data. Ya, untuk saling terhubung menggunakan komunikasi data. Misalkan komputer A dengan komputer B
ingin saling mengirimkan data. Anggaplah seperti ini. Anggaplah seperti inilah. Ya. Komputer A dan B. Kalau kita ada gunakan ini pakai kabel, ini secara kita 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 lihat ini terhubung. Enggak seperti itu. Ini ada konfigurasi, ada settingannya lagi. Nanti kita akan mungkin kita nggak jelaskan, dia pasti menggunakan alamat IP ya, ya untuk saling terhubung. Terus dia ada konfigurasi khusus antara itu. Nah itu. Ini sudah bisa kita sebut dari jaringan komputer. Ya. Jadi ada hubungan ada dua komputer atau lebih yang dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel. Adapun alat komunikasi dapat berupa teks, suara, gambar atau video. Nah, perangkat HP yang kita gunakan sekarang itu termasuk jaringan komputer enggak? Ini saya tanyakan, termasuk bagian itu enggak? Oke ya, ya termasuknya. Jadi ini ada keuntungannya. Ya. Oke. Nah ini beberapa manfaat dan keuntungannya. Nah, ada beberapa pengelompokan jenis jaringan komputer, ya, yaitu berdasarkan tipe ataupun luas wilayah, ada berdasarkan tipe jaringan, topologi. Topologi ini bentuk dari jaringan. Kemudian jaringan komputer berdasarkan media transmisi itu ya, oke, media transfer, media sebagai transfer dari jaringan itu sendiri. Terus luas wilayahnya itu ada 3 macam. LAN, Local Area Network; MAN, Metropolitan Area Network; WAN, Wide Area Network. Yang kita sebutinnya itu kabel LAN itu. Ya. Itu benar, emang benar itu. LAN itu ya. Jadi kita akan jelaskan. Jadi LAN itu adalah jaringan untuk area yang tidak begitu luas. Batas ukurannya itu untuk satu gedung. Misalkan eh, misalkan komputer A ingin ke komputer B, itu nanti kita akan pakai kabel LAN untuk atau pakai ya, bisa kita hubungkan dengan kabel LAN. Ya, contohnya itu adalah jaringan yang terdapat pada sekolah. Ya. Manfaatnya ini antara lain adalah setiap user dapat melakukan pertukaran file, kemudian berbagi pakai printer ataupun sharing printer, kemudian dapat menyimpan data secara terpusat di dalam file server. Ini kita tidak akan jelaskan lebih lanjut bagaimana sih cara melakukan konfigurasi seperti itu. Ya, ini salah bentuk topologinya seperti ini. Topologi adalah bentuk jaringan itu. Oke, lanjut. Terus ada MAN. Ya, MAN ini bukan madrasah aliyah negeri ya. Tapi Metropolitan Area Network. Ya. Ya, di mana merupakan jaringan yang menghubungkan komputer dalam satu kota. Ya, contoh jaringan ini adalah jaringan antar bapak sekolah dengan dalam satu kota, misalkan sekolah A dengan sekolah B, ya, saling terhubung itu disebut dengan topologi Metropolitan Area Network. Jadi intinya bisa kita gabungkan beberapa local area network ya. Ya, ya misalkan contohnya antar satu gedung dalam satu kota bisa kita sebut Metropolitan Area Network. Oke, seperti itu. Ya. Nah, terus ada WAN. WAN itu apa sih? Ya, Word Area Network. Itu uh, antar negara, kalau lebih luas. Itu lebih luas antar negara, misalkan antar negara. Ya. Terus komputernya, oke.
komputernya ini komputer server ya. Keuntungan itu komputer server untuk pusat data dapat terpusat atau lokasi. Dan kemudian terpeta cabang dapat dilakukan menggunakan email, chatting dan segala macamnya ini ya. Kemudian dokumen dapat dikirim dalam surat elektronik hingga mengurangi biaya kerumitan pengiriman dokumen melalui kantor pos. Nah, misalkan Bapak ingin bertanya lagi, kita ingin ngirim pesan melalui Line ataupun chatting Facebook, oke, ke saudara kita yang ada di Indonesia. Itu menggunakan teknologi apa? Itu menggunakan apa namanya tuh? Berdasarkan luar jaringan komputer ya. Itu yang mana? Pakalan, pakaman, atau wan. Oke, misalkan saya ingin si A ingin ngirim pesan lain yang pada ada kawannya di Indonesia, saya di Taiwan gitu. Hmm, ingat itu LAN itu berarti yang kayak antar sekolah, jaringan yang ada sekolah, sharing printer. Oke, tidak begitu luas. Ayo, 6 antar gedung yang ada dalam satu kota. One antar negara, antar benua. Oke, fungsinya itu adalah one. Oke, ini topologinya. Oke, ini adalah topologi dari one. Ini sudah kita nggak pelajari lebih lanjut. Oke, karena ini ada materi khusus. Kalau di anak TKJ itu belajar ini. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin ada tugas ya. Jadi kerjakan PR ya dari latihan di bab 1 dan bab 2 seperti itu. Oke, sebelum mengakhiri ya kita kita balik lagi ke konsep dari hard disk itu tadi ya. Oke, bagaimana sih cara kerja hard disk ya? Oke, mungkin kita oke kita masuk ke bagaimana ya hard disk itu. Ini adalah hard disk ya. Kelihatankah? Halo, halo. Kelihatan ini video saya ambil dari YouTube. Oke, kita akan adalah tempat penyimpanan yang permanen dalam komputer. Untuk melakukan hal itu, data berjalan melalui RAM yang akan memberitahu di mana data tersebut akan disimpan. Sirkuit hard disk menerjemahkan sinyal-sinyal tersebut menjadi voltage fluktuasi. Sinyal ini mengatur perputaran hard disk dan juga menghasilkan head. Data yang tadi akan disimpan di dalam posisi ini. Head ini sangat dekat dengan permukaan kepingan sehingga bahkan rambut manusia pun tidak dapat melewatinya. Gerakan head dimaksudkan untuk membaca hard disk. Ketika sinyal-sinyal kecil dikirimkan pada head, sinyal-sinyal tersebut membangkitkan sebuah elektromagnet kecil di head yang kemudian akan membaca permukaan keping hard disk berupa data biner. Data-data ini dibaca dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bagaimana caranya kita menghapus data pada hard disk? Caranya ialah dengan membalikkan cara membaca, yaitu dengan membalikkan partikel yang berada pada permukaan hard disk, sehingga terhapus dari permukaan hard disk. Data pada permukaan hard disk biasanya kita sebut dengan file yang tersimpan dengan cara tersebar di seluruh permukaan hard disk.
Oke, itu ya. Oke, itu. Ah, ya itu latihan soal bab 1 dan 2 ya. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Ada sebelum sebelum yang ada sebelum menutupi pertemuan kita ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, silakan bertanya. Baik melalui seperti yang ada di buku. Oke, silakan. Oke, silakan ditanya bagi yang masih bingung. Silakan. Apa? Eh, Ntar ya. Bisa diulangi? Flash disk. Flash disk itu untuk kegunaannya itu menyimpan data ya, hampir sama kayak hard disk. Namun dia bentuknya beda, lebih kecil. Cara kerjanya itu sedikit berbeda dia. Bentuknya dia kalau hard disk dia ada kepingan ini ya. Namun kalau flash disk kalau kita isi jeroannya itu bongkar itu tidak tidak berbeda dengan hard disk. Oke. Tapi fungsinya itu sama untuk menyimpan data. Oke. Bukan data sementara. Iya, iya. Tanya aja lah. Misalkan lagi buka buku yang ada di soal itu tanya aja lah ke saya. Sekarang tapi nggak jangan jangan di luar. Oke. Oke, kita tutup ya. Oke, kita tutup ya. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada salah keterlambatannya dan apabila ini uh, saya saya mohon maaf ya. Oke, saya akhiri uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini ya. Ya, saya akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa dikumpul ya PR-nya ya. Oke. Oke.